Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 dengan materi iman kepada Rasul-Rasul Allah. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, iman kepada Rasul-Rasul Allah merupakan rukun iman yang keempat. Ya, jumlah nabi dan rasul secara keseluruhan, kalau jumlah nabi ada 124.000. Tetapi kalau jumlah rasul adalah 313. Jadi antara nabi dan rasul adalah berbeda. Di mana perbedaan itu? Kita simak penjelasan berikut ini. Nabi adalah manusia laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu oleh Allah, tetapi tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Jadi Nabi tidak memiliki umat. Contoh, Nabi Khidir yang masih hidup sampai saat ini. Nabi Khidir tidak memiliki umat. Selanjutnya, Rasul. Rasul adalah manusia laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu dan wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya. Jadi kalau Rasul memiliki umat, contoh Nabi Muhammad, umatnya namanya umat Islam, ya. Itulah perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25, ya. Kalau jumlah keseluruhannya ada 313, sedangkan jumlah yang wajib kita ketahui ada 25. Siapakah mereka? Lihat video ini. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, terakhir Muhammad. Sekarang sifat wajib Rasul. Sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Ada 4 sifat wajib Rasul, ya. 1, siddiq. Siddiq artinya jujur. Tidak mungkin Rasul itu kizib atau berbohong. Semua yang disampaikan oleh Rasul itu sesuai dengan wahyu yang diberikan oleh Allah. Sifat wajib Rasul yang kedua adalah amanah. Amanah artinya dipercaya, ya, dipercaya. Jadi Allah menitipkan wahyu kepada Rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Lawan dari sifat amanah adalah berkhianat. Sifat wajib yang ketiga adalah tabligh. Tabligh adalah menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Tidak mungkin wahyu dari Allah disimpan sendiri oleh Rasul. Disimpan, tidak disampaikan kepada umatnya, tidak mungkin, ya. Yang keempat adalah fatonah atau cerdas. Rasul memiliki sifat cerdas dan mustahil Rasul bersifat bodoh atau jahlun. Materi lanjutan dari mengenal Rasul-Rasul Allah. Hari ini kita akan belajar sifat wajib dan sifat mustahil para Rasul. Mengulang materi yang lalu, sifat wajib Rasul ada 4. Sifat wajib Rasul adalah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Ada 4 sifat wajib Rasul.
Yang pertama Fatona, yang kedua amanah, yang ketiga sidik, dan yang keempat tablek. Ada juga sifat yang tidak dimiliki Rasul atau sifat mustahil Rasul. Ada 4 juga, jahlun, khianat, kidhib, dan kitman. Sifat wajib dan sifat mustahil Rasul. Sifat wajib Rasul Fatona. Lawannya adalah jahlun atau bodoh. Sifat Rasul yang kedua adalah amanah. Amanah artinya benar-benar bisa dipercaya. Jika suatu urusan diserahkan kepada Rasul, niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW dijuluki oleh penduduk Mekah dengan gelar Al-Amin, yang artinya terpercaya. Sebelum Nabi Muhammad menjadi seorang nabi, gelar Al-Amin sudah disematkan kepada beliau. Karena memang Nabi Muhammad adalah orang yang bisa dipercaya. Apapun yang beliau ucapkan, penduduk Mekah mempercayainya. Karena beliau bukanlah orang yang pembohong. Mustahil seorang Rasul memiliki sifat khianat, yaitu tidak dipercaya. Sifat Rasul yang ketiga adalah siddiq, yang artinya jujur. Siddiq lawannya kizib, bohong. Mustahil seorang Rasul memiliki sifat kizib atau bohong. Contoh seorang Rasul memiliki sifat jujur yaitu peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika menjalankan Isra Mi'raj, banyak penduduk Mekah yang tidak percaya. Hanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang percaya dengan kejadian Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin Nabi Muhammad mengarang cerita telah melalui peristiwa Isra Mi'raj dalam menerima perintah sholat. Karena Rasul memiliki sifat siddiq atau jujur. Ini adalah contoh bahwa Rasul memiliki sifat wajib siddiq dan Rasul tidak pernah berbohong. Sifat wajib Rasul yang keempat adalah tablek, yaitu menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Mustahil Rasul memiliki sifat kitman atau menyembunyikan. Mustahil sekali wahyu dari Allah tidak disampaikan kepada umatnya. Mustahil ya. Nah, seperti Al-Quran. Al-Quran yang merupakan wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya, yaitu umat Islam. Jika disembunyikan oleh Rasul, tidak mungkin Al-Quran sampai saat ini kita bisa membacanya dan mengamalkannya. Nah, itu mustahil. Rasul menyembunyikan. Untuk itu, Rasul memiliki amanah berupa wahyu Al-Quran untuk disampaikan kepada umatnya. Rasul Ulul Azmi. Allah memberi gelar Rasul Ulul Azmi karena mereka memiliki keteguhan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyampaikan ajaran Allah. Mereka sangat sabar membimbing umatnya. Kelima Nabi dan Rasul ini untuk memudahkan kalian menghafal disingkat dengan minim. M. Nabi Musa, I. Nabi Ibrahim, N. Nabi Nuh, I. Nabi Isa, dan M. Nabi Muhammad. Disingkat dengan minim. Apa saja keteguhan dan kesabaran mereka? Rasul Ulul Azmi yang pertama adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam adalah putra Imron, keturunan dari Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankannya, maka orang itu akan
bunuh. Nabi Musa alaihissalam terus saja menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa menyebarkan kepada kaum Bani Israel seraya berdoa agar diberi kawan yang membantunya. Akhirnya Allah memberi Nabi Harun saudaranya yang membantu dakwanya untuk menghadapi Raja Fir'aun yang sangat kejam. Doa Nabi Musa alaihissalam dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Harun diangkat Allah menjadi seorang rasul untuk menemani Nabi Musa dalam menghadapi Raja Fir'aun. Rasul ulul azmi yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak dari seseorang yang bernama Azar, di mana Azar ini adalah tukang membuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa Raja Namrud yang sangat zalim, musyrik, dan kufur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengajak mereka agar meninggalkan menyembah berhala. Ada banyak kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita ketahui lebih lanjut. Karena ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doanya dikabulkan. Meskipun Nabi Ibrahim ini ayahnya adalah seorang pembuat patung berhala, Nabi Ibrahim tetap menghormati ayahnya, tetap berdakwah dengan lemah lembut terhadap ayahnya. Rasul ulul azmi yang ketiga adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Beliau mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah. Tetapi manusia pada masa itu tidak mengacuhkan seruan Nabi Nuh. Seruan Nabi Nuh alaihissalam itu mereka sambut dengan cemooh dan ejekan. Selama 950 tahun, Nabi Nuh alaihissalam menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Akhirnya, Tuhan menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir yang sangat besar. Hanya sedikit orang yang selamat dari banjir besar. Mereka yang selamat adalah para pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Jadi, putra dari Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Kan'an adalah seorang anak yang durhaka kepada Allah. Rasul ulul azmi yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dilahirkan dengan perantaraan ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia. Percaya atau tidak manusia itu kepada kekuasaan Allah. Nabi Isa alaihissalam dalam menjalankan dakwanya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa dengan cara diangkat ke alam gaib. Dan ternyata yang terbunuh atau yang tersalib adalah orang yang menyerupai Nabi Isa, yaitu Yahuda atau Yudas Iskariot. Peristiwa ini diterangkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 157. Jadi anak-anak, Nabi Isa lahir dari seorang ibu yang tidak berbapak. Ini adalah ujian Allah kepada manusia. Manusia itu percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah. Dan yang disalib oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah bukan Nabi Isa, tetapi muridnya yang berkhianat yang bernama Yudas Iskariot.
Yang berkhianat menunjukkan tempat persembunyian Nabi Isa kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani hanya karena ingin imbalan hadiah. Rasul ulul azmi yang kelima adalah Nabi Muhammad SAW. Dalam menyiarkan agama Allah, Nabi Muhammad sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Pernah ketika Nabi Muhammad sedang beribadah, Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis, dilempari kotoran unta. Namun, Nabi Muhammad hanya berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini berulang-ulang beliau baca. Nabi Muhammad dengan sabar menghadapi ancaman-ancaman dari orang-orang kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad hanya bisa berdoa kepada Allah, tidak membalas semua kejahatan yang dilakukan kepadanya. Sekian materi pada hari ini. Semoga dengan mengenal Rasul-Rasul Allah menambah keimanan kita kepada Rasulullah. Baik anak-anak, sebagai tugas kalian membuat 4 pertanyaan dan jawabannya dengan menggunakan kata tanya di awalnya seperti apa, mengapa, siapa, bagaimana, di mana, dan sebagainya. Bu Marta akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.